Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak sekalian, kita hari ini pelajari tentang perubahan akibat perubahan suhu. Jadi ketika suhu berubah, apa yang terjadi? Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, perhatikan ya. Kita baca ini halaman 51, nanti saya terangkan. Suhu menunjukkan derajat panas benda ya. Sudah kita pahami kemarin. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda ya. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Jadi pemuaian itu suatu benda semakin besar, bisa semakin besar ukurannya, bisa panjangnya, bisa lebarnya, bisa luas, ataupun volumenya ya. Jadi ketika suatu benda diberikan kalor, maka benda akan memuai. Akan bertambah besar ukurannya. Kita lanjutkan. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan ya. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Lawannya ya. Jadi tadi kalau diberikan panas, maka benda akan memuai atau bertambah besar ukurannya. Akan tetapi ketika benda tersebut keluar panasnya keluar dari benda tersebut, maka dia akan mengalami penyusutan. Penyusutan itu kebalikan dari pemuaian. Penyusutan itu bertambah kecil ukurannya, baik itu panjangnya, lebarnya, dan luas, ataupun volumenya ya. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Logam ini benda padat, ya, benda padat. Ini bisa mengalami pemuaian dan penyusutan. Bisa pula pada udara. Udara ini gas. Jadi gas itu bisa mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Dan air. Air ini cairan. Ya. Bisa mengalami pemuaian dan penyusutan. Jadi semua benda itu yang ada di sekitar kita ketika diberikan panas itu bisa memuai, dan ketika panasnya keluar dari benda tersebut atau benda tersebut menjadi dingin, maka akan mengalami penyusutan. Oke? Nah, kita baca ini. Fenomena sehari-hari ya. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Jadi jendela itu tidak pas ukurannya ya, tidak rapat sekali dengan bingkainya. Akan tetapi bingkainya lebih besar, ada ruang ya. Jadi kalau kaca itu didorong-dorong, itu masih bunyi tek 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 gitu ya. Karena tidak rapat. Kenapa tidak dirapatkan? Ada fungsinya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar, seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Jadi, kaca itu dipasang pada jendela ya, atau pada bingkai, itu tidak rapat sekali, karena kalau rapat sekali ketika kaca memuai atau bertambah ukurannya, bertambah volumenya, itu bisa pecah ya kalau terlalu rapat. Akan tetapi dibuat renggang agar ada ruang untuk kaca ini memuai dan tidak pecah. Paham ya? Yang kedua, ban sepeda, motor, dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jadi kalau ban mobil atau motor dipompa terlalu besar ya, terlalu penuh. Nah, kemudian terkena panas, ini bisa meletus.
Jika ban sepeda motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak, udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara dan di dalam mobil dapat memuai karena panas. Saya pernah memompa ban terlalu penuh ya. Kemudian saya berjalan di siang hari di aspal yang panas, tiba-tiba ban motornya duar, meletus ya, karena udara di dalam ban memuai dan tidak ada ruang lagi untuk udara itu tersimpan karena sudah full, karena sudah dipompa terlalu banyak. Akhirnya ketika udara memuai, itu sudah tidak ada ruang untuk udara kemana-mana. Akhirnya dia meledak. Nah, yang ketiga, kawat, kabel listrik, dan telepon. Apakah kamu perhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang ya? Ketika kita melihat kabel listrik itu kendor, tidak rata, akan tetapi melengkung ke bawah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Jadi kita tahu kalau malam hari kan dingin. Kalau dingin mengalami penyusutan atau pemuaian, penyusutan atau bertambah kecil ukurannya, bertambah pendek ukurannya. Kalau dipasang rapat-rapat, dipasang sangat kencang ya, sampai kabelnya terlihat datar, ketika malam hari ini kabelnya akan mengalami penyusutan atau ukurannya, panjangnya semakin sedikit. Jadi akan tarik menarik antara sisi sebelah kiri kabel dengan sisi sebelah kanan ya. Kalau ada tiang itu bisa tarik menarik karena terlalu kencang. Bisa nanti ujung-ujungnya bisa putus atau lepas kabelnya ya. Bisa dipahami? Jadi kalau malam mengalami penyusutan atau ukuran kabelnya bertambah pendek ya. Jadi menyusut. Nah, ini bisa menarik tiang listrik dengan tiang listrik yang lain. Saling menarik, akhirnya bisa putus. Ya, begitu. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Begitupun ketika kita memberi air panas ke dalam gelas, ketika gelasnya ini sangat dingin ya, atau gelasnya habis masukkan ke kulkas, tiba-tiba diberikan air panas, maka gelas ini cepat-cepat akan memuai dan ini bisa membuat pecah, retak. Begitupun kalau airnya sangat panas sekali, kemudian diberikan ke gelas kaca, itu bisa juga pecah atau retak. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Masukkan coba gelasnya atau mangkoknya ke dalam kulkas sampai dingin, kemudian didihkan air, kemudian tuang airnya ke dalam gelas atau kaca. Gelas kaca atau piring kaca. Bagusnya gelas kaca. Maka nanti bisa retak ya. Maka solusinya agar tidak pecah gelas kita, jangan dimasukkan ke kulkas ya ketika akan dituangkan air panas. Biarkan di tempatnya saja, bukan di kulkas, di lemari atau di rak ya. Kita lanjut. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Ini ada ruang di sini ya. Ada spasi. Ini fungsinya apa? Ketika batang rel ini memuai, ini masih ada tempat yang bisa dia tempati. Begitupun dengan rel yang sebelah kanan ya.
masih ada ruang yang dia tempati. Kalau dibuat rapat, ini rapat sekali, maka nanti akan melengkung, bisa melengkung seperti ini. Ini rel yang melengkung ketika tidak diberi ruang. Ya. Ini rel yang melengkung, ini sangat berbahaya ketika dilewati, bisa gerbongnya jatuh. Ya. Ini ketika tidak diberi spasi atau ruang, atau bahkan diberi spasi, akan tetapi cuacanya sangat panas ekstrim sehingga pemuaiannya sangat besar juga. Pemuaian panjangnya juga sangat besar, sehingga ruang yang diberikan tidak cukup untuk pemuaian itu, untuk besi yang memuai itu menempatinya. Nah, yang terakhir adalah penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Jadi termometer itu ini adalah cairannya. Ada cairan di dalam termometer itu, yaitu cairan air raksa. Cairan air raksa. Air raksa ini ketika diberikan panas akan memuai sehingga dia akan naik, ya. Jadi kalau diberikan panas, misalnya termometer ini ditaruh di lipatan tubuh, di mulut atau di ketiak, maka air raksa yang ada dalam termometer ini akan memuai sehingga yang warna merah ini atau air raksa ini naik karena memuai, ya. Dia memuai. Nah, setelah naik nanti dia berada di angka berapa, itu bisa menunjukkan suhu, ya. Bisa dipahami, itu proses pemuaian. Banyak sekali sebenarnya, lebih dari 6. Misalnya di kutub utara itu sekarang terjadi, di dunia ini terjadi namanya global warming atau pemanasan global, di mana suhu rata-rata permukaan bumi ini mengalami kenaikan sehingga kutub-kutub es di kutub utara, ya, ataupun selatan itu mencair sehingga ketika mencair masuk ke dalam air laut, maka air laut mengalami kenaikan sehingga pulau-pulau kecil bisa tenggelam karena air laut naik permukaannya, bertambah volume air laut. Dari mana pertambahan ini? Karena es yang ada di kutub itu mencair. Kenapa mencair? Karena suhu permukaan bumi mengalami kenaikan, ya, dari aktivitas yang membuat polusi di udara. Itu bisa membuat gas rumah kaca nanti, ya, sehingga permukaan bumi mengalami kenaikan suhunya, ya. Nah, itu banyak sekali di sekitar kita yang ketika perubahan suhu, maka akan ada juga perubahan wujud benda. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.